Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 1.3.a visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dito Wijayanto, CGP Angkatan 9. Kemudian Ibu Sri Widiningsih selaku fasilitator dan Bapak Tumijo selaku pengajar praktik. Berikut saya sampaikan pertanyaan pemantik tentang visi saya. Yang pertama, saya memimpikan para siswa yang memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi sehingga mereka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya optimis bahwa siswa adalah potensi sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk menjadi siswa yang sukses dan berhasil. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan tugas utama saya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka akan sukses jika bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian berikutnya, yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya, yakni untuk saling berkolaborasi, berbagai praktik baik dalam mengajar, dan saling berbagi mengenai pemecahan masalah dalam belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya bahwa saya paham betul kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan siswa kami. Berdasarkan pemaparan pertanyaan pemantik tadi, dapat saya rumuskan visi saya sebagai berikut: mewujudkan siswa unggul, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berwawasan global. Kemudian berikut saya tayangkan The Golden Circle, atau dalam bahasa Indonesia artinya konsep lingkaran emas. Yang pertama, why. Apa yang menjadi alasan perubahannya dalam visi saya? Kemudian how, bagaimana mewujudkannya sesuai prakarsa perubahan atau ATAP. Kemudian what, apa yang dilakukan atau manajemen perubahan Bagja. Berikut saya sampaikan prakarsa perubahan, atau dalam hal ini saya singkat ATAP atau ATAP. A itu awal aset, T itu artinya tantangan, A itu aksi, dan P pembelajaran. Yang pertama adalah awal atau aset. Di sini kami siswa memiliki kemampuan IT yang cukup, kemudian antusias dalam belajar, kemudian lab komputer dan ruang perpustakaan yang memadai, dan guru-guru bahasa Indonesia yang semuanya sudah bersertifikasi. Kemudian T, tantangan. Tantangan saya adalah menumbuhkan kedewasaan, kesadaran diri dalam motivasi belajar. Kemudian yang A, aksi, berperan maksimal untuk memahami bahwa murid membutuhkan motivasi belajar lebih besar lagi. Kemudian menyusun rencana untuk membuat media ajar yang sesuai.
Kemudian yang terakhir adalah P, pembelajaran, yaitu motivasi belajar murid meningkat sehingga menjadi murid yang unggul, kreatif, dan bernalar kritis. Prakarsa perubahannya melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar untuk tercapainya siswa yang unggul, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya, saya sampaikan prakarsa perubahan menurut Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang berikutnya, ambil pelajaran. Kemudian, gali mimpi. Kemudian, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Berdasarkan Bagja prakarsa perubahan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar untuk tercapainya siswa yang unggul, kreatif, dan bernalar kritis. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa dengan gaya belajar masing-masing. Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada gaya belajar siswa dengan menggunakan multimedia. Kemudian yang kedua, membuat desain media ajar yang menarik, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, mengaitkan pelajaran dengan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, keempat, mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan murid. Kemudian A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana memahami gaya belajar masing-masing siswa yang kita ajar. Yang kedua, kegiatan apa yang menarik bagi siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kreativitas pada saat pembelajaran. Yang keempat, hal apa sajakah yang mampu membantu murid bernalar kritis selama pembelajaran. Kemudian yang kelima, media pembelajaran apa yang sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melaksanakan observasi dan riset terhadap murid untuk mengetahui gaya belajar siswa dan apa saja kegiatan yang menarik bagi siswa. Yang kedua, mendekatkan praktik pembelajaran dengan pembelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan metode project based learning. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi siswa untuk mencoba bernalar kritis dengan pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang keempat, membuat media berbasis video, teks dan audio serta interaktif dan terdapat latihan mandiri.
Kemudian G. Gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, siswa termotivasi bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa mampu memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, siswa dapat berprestasi di bidangnya. Daftar tindakan atau penyelidikan. Pertama, membuat dan merancang multimedia yang memiliki wujud visual, teks, dan audio guna memenuhi pembelajaran dengan gaya belajar siswa masing-masing. Dua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran sehingga tercapai tujuan rancangannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang menarik. Kemudian D. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana merancang pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga meningkatkan motivasi belajar murid guna tercapainya siswa yang unggul, kreatif, dan bernalar kritis. Tindakan penyelidikan. Yang pertama, membuat RPP atau modul dan perangkat lainnya yang di dalamnya terencana pembelajaran yang menarik dan bervariasi yang dapat meningkatkan keunggulan, kreativitas, dan nalar kritis murid. Dua, membuat media ajar berbasis multimedia sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempersiapkan fasilitas pendukung, laboratorium, LCD, bahan demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pelaksanaan pembelajaran siswa yang unggul, kreatif, dan bernalar kritis? Dan yang kedua, apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menarik? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja MGMP dalam mewujudkan pembelajaran yang unggul, menarik, dan kreatif. Dan yang kedua, mendeskripsikan tugas setiap anggota tim kerja. Dan yang ketiga, menentukan batas waktu penyelesaian tugas. Dan yang keempat, melaksanakan monitoring, evaluasi, refleksi secara berkala, dan rutin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.